Kalian pernah dapat atau lihat orang lain dapat surat cinta dari Komdiji nggak sih? Bukan surat cinta romantis ya, tapi surat yang isinya notifikasi di medsos atau email kalau Komdiji minta platform buat take down konten yang dianggap melanggar hukum Indonesia. Tapi pertanyaannya, kenapa sih Komdiji mesti repot-repot ngurusin take down konten kita? Ya karena itu memang tugasnya. Negara mesti memastikan platform digital seperti media sosial untuk bertanggung jawab mengelola ruang digital agar aman dan nyaman bagi warga Indonesia. Jadi, platform medsos mesti aktif dan efektif buat mengurangi judi online, penipuan, pornografi anak, hoaks, atau misinformasi, dan seterusnya. Ini istilahnya adalah moderasi konten. Ini adalah kebijakan yang bagus. Titik. Videonya selesai di sini. Tapi bohong. Meski secara gagasan baik, kebijakan moderasi konten di Indonesia punya banyak banget celah. Seperti pasal karet. Hobi banget ya pejabat Indonesia bikin pasal karet. Lalu tidak adanya transparansi, mekanisme banding yang nggak ada, pembuatan aturan yang nggak partisipatif, mekanisme take down-nya bermasalah. Dan kalau ada banyak masalah gini, jadinya ini kebijakan yang ini jadinya baik atau enggak sih? Nah, kali ini kita akan bahas kenapa kebijakan moderasi konten di Indonesia bermasalah dan bagaimana kamu iya, bisa membantu untuk memperbaikinya. Kalian mungkin bertanya, kenapa pemerintah mesti bikin aturan moderasi konten lagi? Padahal, platform kan udah punya community guidelines yang banyak banget sampai males dibaca. Ayo jujur, kalian ada nggak yang baca community guidelines sampai habis? Ada dua alasan di sini. Pertama, sinkronisasi aturan. Karena platform beroperasi di Indonesia, maka aturan di dalamnya harus sejalan dengan konteks. Konteksnya apa? Ya, hukum Indonesia. Kedua, penanganan kasus. Sederhananya, kriminalitas seringkali tidak selesai hanya dengan take down konten. Judol misalnya, atau pornografi anak. Itu bisnis haram yang nggak mati-mati karena ada sindikatnya. Itu juga kejahatan pidana loh. Jadi urusannya bukan cuma take down konten, orangnya juga perlu di take down kan? Di penjara ya maksudnya. Nah, untuk bisa melakukan ini, kita mesti punya kerangka hukum yang jelas, supaya enak buat semua pihak, negara, platform, warga, dan pihak lainnya. Semua tahu cara mainnya. Tapi emang negeri ini punya penyakit akut yang nggak sembuh-sembuh. Negara kita tuh, kalau bikin aturan, semena-mena banget. Nggak pernah melibatkan publik dan pihak-pihak yang relevan secara bermakna. Aturan Indonesia terkait tata kelola digital dan moderasi konten itu, sumpah ya, banyak banget sampai males nyebutinnya. Tapi intinya, semua aturan itu terus mendapat protes publik karena punya masalah. Penyebabnya yaitu, pemerintah pengennya ngatur, tapi nggak mau dengerin masukan dari publik. Nah, terus apa dong masalah dari moderasi konten ini? Kalau aturan moderasi konten fokus dan efektif mengurangi judol atau pornografi anak sih, ya nggak ada masalah ya. Masalahnya, aturan ini tuh punya pasal karet yang nyebelin banget. Nih ya, konten nggak boleh meresahkan masyarakat, nggak boleh juga mengganggu ketertiban umum, lalu nggak boleh mengandung ujaran kebencian dan disinformasi. Dan pasal-pasal ini tuh definisinya karet banget. Meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum tuh kayak mana ya? Kalau rakyat resah waktu Prabowo bilang sawit itu pohon. Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Oh, dia menyerap karbon dioksida. Dari mana kok kita dituduh? Ya kan? Yang boten-boten aja itu orang-orang itu. Kok nggak di take down itu presiden? Omongannya ya maksudnya. Soal ujaran kebencian juga, negara ini tuh seringkali ngaco banget memahaminya.
Karena kritik ke pemerintah, hinaan pada busuknya pengelolaan negara yang nggak becus, dianggapnya ujaran kebencian. Ada nih akun Instagram namanya Kabinet Kucher yang sering ngepost harga barang-barang branded yang dipakai pejabat negara. Akunnya di take down sama Komdiji. Padahal kan ujaran kebencian bukan gitu ya. Ceng-cengan anak SMA yang suka ngeledekin anak orang kaya tuh bukan ujaran kebencian tahu. Ini kayaknya kurang baca sih orang-orangnya yang ngaduin akun ini. Selain itu, pemaknaan disinformasi juga ngaco. Karena kritik dan investigasi masyarakat sipil juga bisa dicap sebagai disinformasi. Contohnya, konten Magdalene soal hasil investigasi gabungan masyarakat sipil soal penyiraman aktivis Kontras, Andri Yunus. Ini tuh di take down karena dianggapnya sebuah disinformasi. Ini aturan yang mestinya membuat ruang digital aman buat publik, malah jadi alat buat bikin pejabat aman dari kritik publik. Keren gak tuh? Tapi kalau kena take down padahal konten kita adalah kritik yang sah, itu kita bisa banding kan? Iya, tapi enggak juga. Jadi, pemberian sanksinya tuh nggak transparan. Komdiji cuma urusan sama platform, padahal yang kena dampak itu user. Jadi ini kan lucu ya, bisa gitu, kita tuh demokrasi loh, tapi negara bisa menghukum warga dengan take down konten, tapi nggak ngasih tahu dia salahnya di mana. Prosesnya juga nggak transparan, nggak ada peringatan, nggak ada notifikasi, tahu-tahu hilang aja kontennya. X ngasih peringatan lewat email, tapi lagi-lagi itu karena inisiatif sendiri. Kita nggak tahu juga ini tuh sebenarnya emang Komdiji yang bilang ini bermasalah, atau kementerian dan lembaga lain yang nganggap ini bermasalah. Terus ini proses hukumnya gimana? Gak ada. Lu bayangin ya, orang yang naik motor ditilang gara-gara nggak bawa helm aja mesti ke sidang. Kok ini enggak? Nah, soal banding itu juga lucu nih. Yang minta take down kan pemerintah ya lewat Komdiji, tapi kita bandingnya ke platform. Dan fungsinya platform apa sih di situ? Gak ada. Dia tuh jadi kurir doang, nerusin pesan ke Komdiji. Ini ada banding. Karena yang menentukan dipulihkan atau tidaknya suatu konten itu ya yang maha Komdiji. Jadi dengan birokrasi ini, kita bahkan nggak bisa ngomong langsung sama negara yang men-take down konten kita. Ini harus lewat administrasi platform dulu, dan kita tahu segala macam administrasi di Indonesia ini bapuk. Dari ngurus pajak, BPJS, sekarang take down konten juga harus ada birokrasinya dulu. Oke, sekarang konkretnya deh, kita bisa apa? Mekanisme take down konten sepihak ini bisa jadi metode baru buat menguatkan otoritarianisme digital di Indonesia. Senjata utama kita buat ngelawan kebijakan jelek ini cuma satu, yaitu data. Soalnya kita rakyat biasa yang nggak bisa nyogok atau pakai orang dalam kan? Tapi masalahnya, jejak digital konten yang hilang itu tertutup semua. Jadi terus kita bisa ngapain? Nah, kita butuh bantuan kalian lewat 3 langkah konkret ini. Pertama, arsipkan. Kalau kalian bikin konten kritis soal pemerintah atau korporasi, minimal banget langsung screenshot dan simpan di cloud. Jangan sampai pas kontennya hilang, kalian nggak punya bukti sama sekali. Kedua, laporkan. Kalau konten kalian atau konten orang lain kena take down atau geoblocking, jadi kontennya nggak bisa dibuka di Indonesia tapi bisa dibuka pakai VPN, langsung lapor. Remo TV dan SafeNet lagi bikin pemantauan bersama untuk mengumpulkan basis data ini buat advokasi yang lebih jauh. Kalian bisa isi link aduannya di s.id/takedowncontent. Ketiga, sebarkan. Remo TV adalah organisasi kecil, jangkauan kami tidak luas, maka kami butuh bantuan kalian buat menyebarkan ini ke lingkungan kalian. Hak kita untuk berekspresi, untuk berpartisipasi dalam demokrasi secara digital sedang terancam. Dampaknya serius, karena berkaitan dengan hak dasar warga negara. Kalau nggak bisa ekspresi, kita nggak bisa menyuarakan ketidakadilan atau mengadvokasikan kepentingan publik. Jadi, ayo kita lawan bareng. Jangan sampai budaya pemberedelan suara rakyat kembali lagi. Cukuplah di zaman mantan mertuanya aja, jangan sampai dia jadi ikut-ikutan juga.